Wah, ini benar-benar sangat-sangat melecehkan saya sebagai orang dusun ini. Gimana? Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Wah. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar sehingga tak dapat menjadi kokoh sebagai seorang Alawiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Pada malam hari ini ada sebuah testimoni penting. Yang ini poin-poin yang membuktikan bahwa terjadi indoktrinasi yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang nanti akan disampaikan oleh Kiai Ukit Hartosiswoyo. Beliau adalah Panglima Laskar Mataram Raya yang dulu adalah murid dan mantan muhibbin dari Ba'alwi Habaib Yaman. Beliau nanti akan menyampaikan dan akan menguraikan dan mungkin akan kita ulas, kita pertajam terkait masalah-masalah poin-poin yang ini nanti dibacakan oleh beliau. Dan ini tidak sembarang orang punya data ini, tidak sembarang orang punya terkait mengenai masalah poin-poin ajaran di dalam Bani Alwi ini. Saya katakan bukan Alawi ya, karena Alawi kan keturunan Ali. Kalau Alwi kan nama burung di Hadramut. Nah, nama Ba'alwi. Oke, jangan keliru. Habib Ba'alwi imigran Yaman, keturunan Yahudi Askenazi. Monggo, Gus Kiai Ukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memperjelas dan memperteguh perjuangan kita semakin kuat untuk merungkatkan Ba'alawi. Karena saya mendapatkan doktrin-doktrin ini dari guru saya dulu, dan ini isinya bagaimana untuk menjadi seorang Alawiyin sejati itu di sini nih. Jadi Alawiyin itu harus bagaimana, semua tertulis di sini. Dan bagi kita yang orang Nusantara mungkin mendengarnya jealous, karena di sini ada hal-hal yang krusial. Artinya mereka mengunggulkan diri, rasis lah gampangnya udah. Nanti untuk lebih jelasnya akan kami bacakan. Ini dibikin oleh Rabithah Alawiyah ya? Robit ini di sumbernya majalah Rabithah Juz 8 jilid 1 bulan Rabiul Awal 1347 Hijrah. Dan ini resmi dari Rabithah Alawiyah. Dan kalimat-kalimat ini penyusunnya adalah Al-Alamah As-Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad. Alamah ya? Al-Alamah. Ini pendiri Rabithah ini. Pendiri RA kan? Ya. Iya. Alamah kok rasis? Nggak tahu kenapa Alamah apa Alaman. Alamah. Dan bukan Alawiyin. Iya. Alami. Saya hanya kutip beberapa poin yang menunjukkan bagaimana mereka itu jumawa. Tidak saya bacakan keseluruhannya. Ini di poin ketiga. Ini mulai dari satu aja. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi mereka itu mengklaim dirinya orang yang paling disayang oleh Allah. Itu. Yang kedua, seorang Alawi yang hakiki merupakan ruh dalam keseluruhannya. Yang ketiga, jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak dan perbuatan baiknya. Ini jadi jangan heran kalau seluruh Alawi mulai kakek-kakek sampai cicit-cicit yang sekarang nggak mungkin berani menentang leluhur Alawi yang dahulu.
Entah benar entah salah. Entah benar entah salah tidak boleh menentang. Gitu. Ini karena doktrinnya sudah seperti itu. Saya lanjutkan. Jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafaah, ini yang menjadi problem kita ini, maka sudah jatuh akhlak mereka sejak dahulu. Nah ini yang kita rasis, sering paling rasis ini. Jadi seorang Alawiyin harus memegang, sebenarnya tidak masalah kafaah ini, hukum Islam kita juga kalau mengadakan pernikahan itu harus kafaah itu memang salah satu pertimbangan. Tapi yang salah itu kafaah itu ditafsirkan oleh mereka. Kalau seorang Habib harus menikahi Syarifah, Habibah itu. Kalau tidak berarti tidak kafaah. Kalau sampai Habibah itu dikawini oleh pribumi, maka itu zina. Wah, zina, dosa besar. Bahkan andai kata dosanya itu, andai kata bisa mengembalikan keperawanannya saja, tidak cukup untuk menebus dosanya. Ini paling blegedes. Kalau nggak salah harus minta maaf ke seluruh leluhur dan Bani Alwi seluruhnya. Karena ini sudah menjadi rahasia umum ini tentang doktrin kafaah yang ditafsirkan menurut kehendak mereka sendiri. Kita tahu kok kafaah itu yang bagaimana, tapi menurut mereka ya itu kafaah. Terus selanjutnya yang poin yang ke-10. Kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan tolong menolong di antara Alawiyin. Ini. Jadi dari sini saja sebenarnya Jawa seolah-olah memang ladang sumber kehidupan dan kemakmuran bagi kaum Alawiyin. Jadi sampai dituangkan di dalam doktrin ajaran di antara Alawiyin sendiri. Dan menolong bukan untuk seluruh umat muslim atau tapi khusus Alawiyin. Jadi Alawiyin for Alawiyin kan gitu. Jadi ini mafia kayak saya jadi teringat The Godfather itu. Don Vito Corleone. Iya. Jadi pokoknya yang ditolong itu keluarganya. Dan saya juga ingat ajaran sekte Yahudi kuno dulu. Jadi bahwa selain ras mereka itu boleh diapa-apain, tapi dalam satu ras harus kerjasama, harus kompak. Iya. Ini sama DNA Bani Alwi ini dengan Al Capone sama. Iya, sama. Iya, Don Vito Corleone itu kan inspirasinya Al Capone. Sama, Jadi hasil kerja mereka di Jawa, mengeruk kekayaan orang Jawa, itu kalau tidak dimanfaatkan untuk saling menolong di antara mereka, maka oleh kata mereka tidak ada keberkahannya. Nah, pokoknya wong Jawa berkebagian apa nih? Iya. Bagian dihapusi. Ya, oke. Ini yang 12 nih. Ini benar-benar sangat-sangat melecehkan saya sebagai orang dusun ini. Gimana? Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar sehingga tak dapat menjadi kokoh sebagai seorang Alawiyin. Gendeng gak ini? Gendeng. Ya, sombong ya. Sombong. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bisa berjalan dengan kesetaraan, dengan keterbukaan, dengan pembauran. Tetapi ini kan sudah ingin membentuk masyarakat yang eksklusif, sehingga ketika bercampur dengan pribumi atau bahasa dusun dan umum, bahasa hinanya itu orang dusun orang umum, artinya mereka kan orang khusus gitu maksudnya. Ini orang umum, maka mereka akan menjadi turun derajatnya, turun grade-nya, turun kualitasnya. Menjadi orang yang beku dan membatu. Luar biasa. Dan ini juga bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Betul. Yaitu wong urip kudu urap. Ya, itu bertentangan juga dengan ajarannya Rasulullah. Pasti. Ya Rasulullah kan mengajarkan kesetaraan. Tapi herannya saya loh ya. Kok ya ono wong sing percaya?
logikanya di mana iki para muhibin? Mereka dianggap orang dusun, dianggap orang umum, yang dianggap orang rendahan, ahwal, yang boleh diinjak-injak, yang boleh diinjak, boleh ditipu, boleh dicuri anak perawannya. Ya. Honden and Inlander for Masyaallah. anjing dan pribumi dilarang masuk. Forbidden. Longgar itu kan pribumi harus yang longgar. Oh iya. Karena dia yang longgar. Ini saya teruskan ya. Lanjut. Nah ini lagi. Ini iming-iming bagi kaum muhibin. Makanya muhibinnya itu mesti paten karena sudah diiming-imingi di sini. Jika perasaan untuk membela kaum Alawiyin mengalir dalam tubuh seseorang, maka berilah kabar gembira bahwa mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh keagungan dan kemuliaan. Ini. Maka pantesan menipu ini. Makanya kemarin itu ada satu tuan guru bilang, ada satu Habib di Kalimantan itu bilang, pangkat muhibin itu adalah wali. Wali kukun. Kalau anakmu tak ambil jadi istri siri, terus nanti punya anak, nanti anak cucumu turunan Nabi. Ternyata turunan Yahudi. Turunan Yahudi ya. Yahudi KW. Yahudi KW lagi. Yahudi palsu. Ya Allah. Tapi heran saya dulu kok ya iso ya. Enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada sesat selamanya. Sekarang bagaimana nggak tertarik wong dijaj? Kalau kita membela Alawi dijanjikan kemuliaan dan keagungan. Siapa sih nggak pengen? Oh, manusiawi kan. Padahal faktanya cuma dijadikan tidak. Ini ya nah. Jadikan getibal, jongos. Orang-orang Alawiyin akan mendapatkan manfaat dengan perhimpun, tetapi tolong menolong mereka akan memperoleh manfaat apabila menolong mereka di antara kaum Alawiyin semakin kuat. Oh, ini jadi peneguhan lagi. Persatuan mereka memang kuat, satu sama lain saling support, saling bersatu. Sementara kita awake dhewe iki jarine meh merungkatkan mereka. Kadang-kadang ada friksi sedikit saja urusan capres padudon. Padahal Alawiyin udah doktrin mereka bersatu kuat, menafikan segala macam perbedaan dan friksi karena persatuan mereka adalah sumber kekuatan untuk saling menolong dan meneguhkan kealawiyinnya. Kok ngene arep menang piye to? Dul. Ngeten Yai. Berkali-kali mereka mengatakan Alawiyin. Ini udah kalimat pembodohan. Alawiyin adalah anak cucu keturunan Ali. Kan apa jamaknya. Maka dalam mereka bukan keturunan Ali. Mereka keturunan Yuyanya Fir'aun kan gitu. Jelas mutasi genetiknya dari Mesir kok mereka. Dari keturunan itu. Nah, pertanyaannya kan sekarang begini, Nun Sewu. Ketika kemudian mereka mengatakan bahwa bersatu padu, ya ini adalah bagian dari persengkongkolan jahat itu. Ya. Terus kemudian orang-orang kita pribumi yang hanya menjadi objek penderita. Nah, ini harus segera disadarkan dengan segala macam cara. Dan kita sebenarnya butuh negara atau tidak sih? Butuh NU atau tidak sih sebenarnya kita ini? Ini ya, harusnya itu kalau Habib ya sudah punya RA ya ke RA, jangan ke NU. NU itu kan keturunan Wali Songo, keturunan bangsa Nusantara. NU itu bintang 9, Wali Songo. Gitu. Piye? Gimana? Kita teruskan lagi. Teruskan. Semakin panas ini, makin terakhir nanti. Tapi baru sampai segini saja. Ini sudah sebenarnya itu Habib-Habib itu nggak pantas hidup di Indonesia. Kenapa? Karena melawan Pancasila, melawan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Iya, melawan Bhinneka Tunggal Ika. Maka maksimal mereka hanya teriak NKRI harga mati. Tapi nggak ada di antara mereka yang berani teriak Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Pancasila harga mati. Nggak ada. Iya, betul ya. Iya, jadi bangsat bagi saya kayak gitu. Oke, lanjutkan. Gen semakin panas. Wes. Orang yang paling ragu terhadap gerakan yang diberkahi ini, gerakan yang diberkahi ini, apa itu gerakannya? Ar-Rabithah Alawiyah adalah orang yang bakhil, orang yang hina,
orang yang mengaku-ngaku. Sedangkan orang yang paling terpercaya adalah orang yang percaya gerakan Alawiyin, dan itulah orang-orang yang mempunyai jiwa mulia, murah hati dan tinggi cita-citanya. Wah, baik gendeng meneh iki. Ini namanya kecap nomor 1. Ini megalomania. Megalomania. Ya, megalomania. Kesombongan yang hiperbolik, Iya. yang diulang-ulang. Makanya mereka tampilannya kan sombong terus. Sombong ya. terus. Iya. Jadi orang yang meragukan Robitoh Alawiyah ini termasuk orang yang hina. Ini kata mereka loh, bukan kata saya. Ini di tulisannya ini ada nih kalau mau lihat. Bukan kata saya. Jadi makanya gini, ini salah satu yang membuat Syekh Ali Surkati di zaman itu marah sama Robitoh Alawiyah karena apa? Ada perintah murid-murid Jamiatul Khair kalau nggak salah. Yang non Ba'alwi itu sebelum masuk kelas harus cium tangan ke murid-murid yang Dari Pak Alwi. yang dari Ba'alwi. Bahkan gurunya yang non Ba'alwi pun itu harus cium tangan ke muridnya yang Ba'alwi. Karena apa? Ya ini ternyata doktrin-doktrin kesombongan ini memang apa ya? Terlembaga di dalam suatu seruan yang resmi gitu.